Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah adada khalqih. Alhamdulillah ridha nafsih, zinata arashih, midada kalimatih. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita langgengkan rasa syukur kita. Syukur sampai Allah meridhoi kita. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik zahir batin, sejak dari nikmat yang sekecil-kecilnya sampai nikmat yang besar seperti keimanan, kesehatan, kehidupan. Karena syukur ini harus kita mulai sejak kita bangun tidur pun disuruh kita untuk bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Syukur inilah yang menarik kebaikan-kebaikan, keberlimpahan, menarik rezeki, dan energinya bisa membuat kita hidup dengan kekayaan atau cukup dengan harta yang berkah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas kunci meraih ketenangan dan kebahagiaan dengan spiritual Islam, dengan berspiritual ya. Spiritual Islam dan modern ini kita gabung, kita padu dalam rangka untuk memudahkan kita memahami apa? Memahami spiritualitas ini supaya akal kita lebih gampang mencernanya gitu. Jadi dibantu dengan pengetahuan modern sehingga kita semakin yakin dengan agama Allah gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sebut judulnya kunci meraih ketenangan. Salah satu yang membuat kita tenang sebenarnya dalam Al-Quran sudah dipastikan, yaitu selalu berzikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir hati kita itu tenang, tentram. Zikir ini bisa menenangkan hati kalau kita melakukan zikir itu dengan kolbu, dengan ruh kita, dengan kesadaran ya, dengan kesadaran penuh, dengan kolbu. Bukan zikir lisan yang tidak hadir di dalamnya kolbu. Banyak orang berzikir, sampai-sampai ada pengurus masjid cuma saya mengatakan, saya Ustaz kalau berzikir susah sekali tenang, asik pikiran saya banyak, nggak bisa tenang saya katanya. Kenapa bisa begitu? Ini karena berzikirnya nggak terbiasa dengan hati, dengan kolbu, dengan rasa. Pikirannya dibiarkan ke sana kemari, tak mampu mengosongkan pikiran. Nikmatnya zikir itu apabila kita khusyuk, kosong pikiran kita. Dalam spiritual modern, pikiran kita itu, otak kita pada gelombang alfa minimal atau theta maksimal, atau yang paling tinggi di gelombang gamma, gelombang hening. Tadi kita habis sholat, kemudian diam seluruhnya, tidak ada yang berzikir jahar, hening. Memang Nabi sering berbuat seperti itu. Itulah zikir yang paling tinggi. Dalam keheningan itu kita ingat Allah, zikir sendiri. Terserah zikirnya apa. Zikir-zikir sunnah boleh, istighfar dulu, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tenanglah itu. Ya.
Subhanallah, 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 subhanallah. Tenanglah itu. Tapi kalau subhanallah, 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 itu nggak bisa tenang yang begitu. Kenapa? Lisannya yang berzikir, kolbunya enggak. Ya enggak bisa tenang. Ya. Akal kita, otak kita bisa kosong apabila kita masuk ke gelombang alfa. Bagaimana cara masuk ke gelombang alfa? Masuk ke gelombang tenang. Bagaimana masuk ke gelombang tenang? Akal pikiran dikosongkan, yang bermain adalah ruh, qalbu, rasa. Jadi kita merasa saja. Kita hanya sadar saja. Sadar itu fungsi ruh, fungsi sukma. Di dalam ruh itu ditempelkan ada rasa, pada ruh kita juga ditempelkan ada kesadaran. Sadar kita. Wallahu muhitun bikulli syai'. Kita kenali Allah itu. Bagaimana cara merasakan kehadiran, kenyataan, kejahiran? Kata Allah kan huwa zahir wal batin. Allah itu zahir. Allah itu nyata. Nah, Allah nyata itu dalam pandangan mata hati, dalam pandangan rasa. Imam Ali ditanya oleh salah seorang sahabat dari Yaman, Sibli. Ya Ali, apakah engkau menyembah Allah? Apakah engkau melihat Allah saat menyembahnya? Kata Ali, aku tidak pernah menyembah sesuatu yang tak pernah kulihat. Lalu Imam Ali melanjutkan, tetapi aku melihat Allah dengan qalbu, dengan rasa, dengan keyakinan, tidak dengan mata kepala. Mungkin dulu pernah saya sebutkan, saya singgung. Untuk mudah memahaminya gini. Ini udara ini, Bapak Ibu yakin nggak udara itu ada? Angin udara ada nggak? Ada. Bapak Ibu melihat atau merasa udara ini nyata atau tidak? Udara yang di depan kita ini nyata atau tidak? Nyata. Mana dia? Nyata tapi nggak ada katanya. Bagaimana supaya udara itu benar-benar nyata? Rasakan. Terasa nggak udaranya dingin? Terasa nggak? Nyata nggak dinginnya udara? Nyata. Apalagi kita buat kipas gini, tambah nyata. Jadi udara itu nyata dalam pandangan rasa jasmani. Nah, Allah itu nyata dalam pandangan rasa pada kolbu, pada nurani, pada rabbani. Nyata dia senyata-nyatanya. Udah itu nyata senyata-nyatanya. Terasa kedinginan. Apalagi kalau kita sakit kan dingin menggigil. Nyata dingin itu senyata-nyatanya. Nah, begitulah cara beribadah. Maka tidak bisa sebenarnya kalau kita tidak mengenali Allah. Maka dulu kita sudah bahas kan, Allah itu nyata, zahir. Tapi dalam pandangan mata hati, dalam pandangan rasa, dia bisa dirasakan. Kenyataannya, keberadaannya, muhitum bikulli syai', meliputi semesta, meliputi segalanya. Allahu Akbar. Pandang ruh kita. Mana ruh kita? Ruh kita itu nempel di rasa. Yang menggerakkan jasad kita ini, rasakan yang menggerakkan ini siapa? Yang menggerakkan jasad kita adalah ruh. Dan ruh kita itu di baliknya, di balik ruh itu, wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Antara peniup dengan yang ditiup berjarak tidak?
Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, maka dia lebih dekat dari urat leher. Napas. Kita bernapas, urat leher nih tempat napas. Sebelum kita bernapas, kita ketemu siapa? Mana lebih dulu ada napas dari Allah? Lebih dulu ada Allah. Maka sebelum kita bernapas, dia ketemu dulu rasa kita itu dengan Allah, baru ketemu dengan napas itu. Karena lebih dulu ada Allah dari napas. Yang menciptakan napas udara itu Allah, yang menghembuskan ruh itu adalah nafakha Allah. Maka ruh itu tidak berjarak dengan Allah, dan ruh itu bisa merasakan kenyataan yang menghembuskan dirinya, yang memberikan hembusan, kuah, kekuatan, iradah, keinginan, hayat, kehidupan, sama, pendengaran, basar. 7 sifat ma'ani dihembuskan Allah ke dalam ruh kita, sehingga kita punya kekuatan, tenaga, iradah, keinginan, pendengaran, penglihatan, kesadaran. Tanpa hembusan dari zatnya, ruh kita tidak akan bisa memiliki kekuatan. Jadi dengan kolbu, dengan ruh, rasakan ruh kita, rasakan. Di balik ruh itu yakini dengan keimanan bahwa ruh itu dihembuskan Allah. Di balik ruh itu ada zatnya. Muhitum bikulli syai', dekat tak bersentuhan, jauh tak berjarak. Maka terasalah tenang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pandang ruh rasa kita tuh, diyakini di baliknya ada Allah. Nangislah kita karena terpandang dia. La ilaha illallah. Getarlah hati itu. Wajilat qulubuhum, tara a'yunahum tafidu minad dami. Menangislah, air mata kita meneteskan, nangis ya, karena dihadapkan kepada sang kekasih Allah Ta'ala. Dia punya kerinduan untuk selalu bersama dengan Allah. Dia sebenarnya tidak pingin pisah jauh dari Allah, tidak pingin dikendalikan hawa nafsu. Itulah ruh, dia pecinta Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dia kenal Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah kalian ruh bersaksi aku Tuhan kalian? Syahidna ya Allah, kami bersaksi. Diajak dialog ruh itu oleh Allah. Maka muncullah istilah, kalau tak kenal diri tak kenal Allah. Tak kenal ruhaninya tak bisa mengenali Allah. Kenali dulu ruhani kita, diri kita itu. Baru kita dapatkan ketenangan. Nah, dan supaya kita dapatkan ketenangan, hadis kursi mengatakan kita harus punya punya waktu, luangkan waktu untuk Allah. Setiap hari luangkan waktu untuk ibadah, untuk zikir. Minimal orang berspiritual itu bisa hidup tenang, damai, bahagia. Itu karena mereka berzikir, ingat Allah, luangkan waktu minimal 1 jam, tapi kebanyakan 2,5 jam ke atas. Habis subuh begini tikap sampai terbit fajar, zikir hening, tidak ada suara, hening, yang ada hanya Allah. Rasakan saja. Mau istighfar boleh, tapi nggak usah keluarkan suara. Ini zikir paling tinggi, zikir hening namanya. Inilah yang dibahasakan Nabi, khairaz zikr al-khafi. Zikir yang terbaik adalah zikir khafi. Metode zikir terbaik, zikir tersembunyi, zikir hening. Kalau lapas zikir yang terbaik, Abdul Zikri, la ilaha illallah. Lapas zikir terbaik, zikir jahar namanya. Tapi zikir, metode zikir terbaik, zikir hening. Kemanapun bapak nanti ibu belajar ilmu spiritual, zikir yang paling tinggi itu zikir hening. Tidak ada di atas itu. Zikir hening itulah membuat kita bisa fana, merasakan kenyataan Allah, sehingga kita merasa kendali jasad kita ini diambil alih oleh Allah.
Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Bukan kau yang memanah Muhammad. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Bukan kalian yang membunuh sahabat, tapi akulah membunuh. Ya, bahasanya seolah-olah jasad kita ini diambil kendali oleh Allah. Nyatalah dia, terasa betul. Kita hilang, kita hanya menyaksikan bahwa semuanya bergerak, Allah yang gerakkan. Bahwa kita memanah, kita membunuh, ternyata Allah yang membunuh itu orang-orang kafir itu lewat tangan kita. Makanya bahasa Quran, perangilah mereka, Allah akan mengazab, yu'adzibuhum, Allah akan mengazab mereka dengan apa? Biaidihim, biaidikum, dengan tangan-tangan kamu. Lewat tangan-tangan orang beriman, Allah akan azab orang-orang kafir. Nah, itulah perang. Itulah jihad. Dia pakai tangan kita untuk mengazab orang kafir. Kapan itu kita merasa tangan kita dipakai? Kosong. Kalau kita masih ada akunya, egonya, nggak bisa kita rasakan Allah. Allah itu maha pencemburu. Dia nggak mau diduakan. Selama hati kita mendua, masih merasa diri kita ada yang lain selain Allah, tidak sempurna. La ilaha illallah. Seharusnya tidak ada yang nyata, tidak ada Tuhan, tidak ada yang mengendalikan diriku, tidak ada. Yang ada hanya Allah. Kalau sudah sampai ke makom itu, itulah puncak wilayah zikir hening. Barulah terasa Allah itu nyata senyata-nyatanya. Barulah muncul mukjizat. Kum, hidup. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Dipanggil ruhnya, datang ruhnya. Bulan turun dibelah Nabi SAW. Kalau tidak seperti itu, tidak muncul mukjizat, tidak muncul karomah. Agar hidup tenang. La bizikrillah tatmainul qulub. Dan supaya tenang, dikatakan Allah dalam hadis qudsi, ya ibadi, ya ibnu Adam, taparrol li ibadati amla sadraka ghinan. Ini juga bagian dari kunci. Wahai hambaku, luangkanlah waktu untuk ibadah kepadaku. Kalau kau luangkan waktu untuk sholat, zikir 1 jam, 2 jam setengah minimal, itu mirip sekali seperti mengisi baterai. Baterai kita, HP kita setiap hari, sore, kadang siang udah lowbat. Harus diisi. Ruhani ini dipakai, kadang dia lalai lupa, ngingat macam-macam, ditarik pikiran kita lupa kepada Allah, cas lagi pagi subuh. Taparrul ibadi, luangkan waktu. Kalau kamu mampu mengeluangkan waktu beribadah, berzikir kepadaku, amla sadraka ghinan, ku penuhi hatimu, dadamu dengan kekayaan. Jadi muncullah rasa kaya, rasa cukup. Kita merasa kaya, muncul rasa kekayaan. Annahu huwa aghna wa aqna. Konekslah dengan ayat. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Kalau sudah muncul rasa kaya, berkelimpahan, ana inda abdi dzanni bi, saya sesuai dengan sangka hambaku. Bermainlah kita dirasa, disangka. Kita merasa kaya, maka Allah kayakan kita, Allah cukupi, nggak ada rasa kurang lagi. Begitu kita merasa kaya, nggak ada rasa kurang, tenang nggak hidup? Tenang. Maka orang yang tidak berspiritual berbahaya sebenarnya. Tak mau luangkan waktu untuk zikir. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tanya, dosa yang paling banyak dikerjakan anak Adam apa? Dosa dalam hal keuangan. Mencuri, korupsi, manipulasi, ya kan? Bagaimana kita bisa jatuh ke dalam kejahatan ekonomi? Ada caranya. Asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Supaya kita jatuh dalam kejahatan ekonomi, setan tuh janjikan ke kalbu kita. Jangan kau jujur-jujur kali, nanti terbujur. Kau nggak bisa kaya, nggak bisa beli anak istrimu 3, anakmu 5, 10 sama yang sono. Dijanjikannya kita hidup fakir miskin, ditakutinya, dibuatnya kita was-was. Alladzi yuwaswisu
fi sudurinas. Kenapa? Kalau kita nggak dibuat ragu, nggak dibuat was-was, nggak dibuat takut dengan kemiskinan, dia nggak bisa wa ya'murukum bil fahsya. Baru masuk dia. Begitu kita ragu, goncang, was-was, baru dia bisa nyuruh kita buat jahat. Kalau belum gonjang kalbu, dia nggak bisa suruh kita kan. Tapi orang yang meluangkan waktunya zikir, dengan zikir rasa, dengan khusyuk, dengan hening, amla sadraka ghinan, kaya dia. Dia merasa cukup, dia merasa kaya. Mau digoda, nipu orang merasa kaya. Gimana cara godainya? Setan pun bingung sebenarnya kan. Karena kolbunya merasa kaya, merasa cukup. Jadi kejahatan ekonomi di Indonesia ini berawal dari rasa miskin, rasa fakir, dan rakus. Karena tidak berspiritual, tidak mau luangkan waktu ibadah, tidak mau luangkan waktu untuk zikir, tidak memberi ruhnya makan energi. Begitu dia goncang, was-was, takut miskin, baru setan nyuruh kan. Wa illa taf'al, kalau kau tidak melakukan ini, tidak mau melakukan ini, kata Allah, mala'tu yadaika syughlan, maka ku penuhi tanganmu dengan syughlan. Apa itu syughlan? Sibuk. Kerja terus pagi siang, keluar jam 5, habis subuh terbang. Pulang jam 12 malam, setiap hari dapat duit 1 M, dapat duit 100 juta kurang, dapat duit 1 M, miskin, fakir, kurang. Kenapa? Karena kata Allah, walam asyuddu faqrak, qalbumu tidak kujamin, tidak kuberikan rasa cukup. Aku nggak jamin. Qalbumu selalu merasa fakir, miskin, kekurangan terus. Punya 1 M kurang, punya 100 M kurang, punya 1000 M, 1000 M sama dengan 1 T kurang, punya 100 triliun kurang. Jadi orang terkaya di Indonesia punya uang 200, 300, 400 triliun kurang. Masih apa? Ya masih manipulasi, menjudi di Singapura, masih merambah hutan Indonesia, masih merampok sumber daya alam Indonesia. Loh, tapi sudah 500 triliun duitnya. Nggak ada rasa cukup, Pak. Inilah orang yang menderita hidupnya, nggak berspiritual. Karena bahasa Nabi, laukana wadiyani bin zahabin, kalau 2 ladang emas diberikan kepada anak Adam, apakah mereka merasa cukup? Labatagho salisa, dia akan cari ladang emas ketiga. Nggak ada cukupnya uang itu. Akhirnya kita diperbudak oleh uang, diperbudak harta. Hidup tidak bisa menikmati hidup. Kaya tidak bisa menikmati kekayaan. Labatagho salisa, cari lagi ladang emas ketiga. Wala yamla'u jawfi bani Adam illa turab. Anak Adam ini tidak bisa berhenti untuk jadi rakus kecuali disumpel mulutnya dengan tanah. Kecuali sudah mati. Begitu mati baru nyesal. Lah, uang sudah 1000 triliun, ya kan? Tapi ditinggal, baru nyesal. Capek kerja itu, Pak. Syughlan, capek kerja, sibuk dengan cari dunia, nggak ada ketenangan. Kenapa? Nggak mau luangkan waktu ibadah, nggak mau luangkan waktu zikir, nggak mau berspiritual, nggak mau duduk hening dekat dengan Allah. Tapi kalau kita mau luangkan waktu ibadah untuk zikir, energi kuat. Dapat 100.000 cukup, 200 cukup, 100 juta, alhamdulillah. Dapat 1 rem, masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Dapat 1 triliun, 1000 M, alhamdulillah. Makin banyak manfaat kita, makin banyak syukurnya. Dapat uang 1000 triliun, ya makin bersyukur, makin banyak manfaatnya bagi masyarakat. Dan uang ini, harta ini bisa kita bawa sampai kita mati. Itulah contohnya Nabi Sulaiman. Dia memiliki kerajaan yang sangat luas, alam jin, alam binatang bisa dialog, jin dia bisa perintah. Kalau dia mau bangun sebuah istana gedung hanya tinggal perintah. Ibrit bangun, bangun.
Nggak ada yang mengalahkannya. Dibanding Fir'aun dengan Korun, dikumpul hartanya dengan kerajaannya, nggak ada apa-apanya dibanding Sulaiman. Dan ini bisa dinikmati sampai beliau wafat, duduk di atas singgasananya, berdiri, tongkatnya dimakan rayap, jatuh baru meninggal. Hartanya kekal sampai dia meninggal, hartanya ada, kerajaannya ada. Beda dengan harta kerajaan yang diambil dari perbuatan jahat Korun, dibinasakan, tenggelam di laut, habis. Korun ditenggelamkan di bumi, hartanya habis. Sehingga guru-guru kita mengatakan ciri-ciri harta berkah itu dia langgeng, lama, tahan lama dipakai, berkah. Kalau ciri harta nggak berkah, kalau orang di luar di pasar sering bilang uang setan dimakan hantu. Kenapa? Ya dapatnya dari jalan jelek, energinya negatif, attraction, narik ke yang negatif, vibration, law of vibration, vibrasinya narik ke negatif. Dapat uang 1 M 1 hari, 3 hari habis. Kenapa? Ya dibuat zina, poya-poya, narkoba. Kenapa? Ya dapatnya dari menipu. Habis. Tak ada keberkahan. Makanya Bapak Ibu perhatikan, orang yang kaya dari narkoba hancur. Orang yang kaya dari korupsi binasa. Gak bisa enggak? Semesta akan menghajar dia. Yang anaknya lah, yang istrinya cerai lah, yang anaknya hancur lah, yang rumah tangganya berantakan, yang nanti hartanya habis, kebakar, yang hartanya dia ditipu orang banyak-banyak. Karena hukum-hukum alam itu berlaku. Hukum semesta ini dia bekerja sendiri, ditentukan Allah. Baik, hasilnya baik. Buruk, hasilnya buruk. Silakan kerja. Seolah-olah Allah mengatakan gitu. Hei semesta, hei alam, silakan bekerja. Ini hukum kuletakkan pada kalian. Baik. Maka setiap subuh kan doa malaikat kan, ya Allah berikan keberkahan, tambahan ganti kepada orang-orang yang bersedekah. Itu doa malaikat tiap subuh muncul, dan itu makbul. Apa bukti makbul? Silakan saja dicoba. Kita punya jemaah. Jemaah ini awalnya orang miskin. Dia tidak punya motor, tidak punya mobil, kemana-kemana naik sepeda. Apa yang dia lakukan? Setiap pagi, setiap subuh, habis subuh pagi, dia bawa beras 1 kilo sama uang 10.000. Setiap pagi sedekahkan kepada fakir miskin. Sedekah subuh namanya. Besok dicarinya lagi yang fakir miskin yang beda, sedekah lagi. Besok dicarinya lagi, naik sepeda dia, sedekah lagi. Besok dicarinya lagi, sedekah lagi. Ini diamalkannya rutin berbulan-bulan. Nah, setelah dia mengamalkan ini, apa yang Allah beri? Dia rajin berbagi. Dalam hukum semesta, orang yang rajin berbagi itu pertanda orangnya siap untuk memberi manfaat. Orang ramai siap, dia sudah siap dirinya untuk menerima kekayaan, keberlimpahan. Karena kunci kekayaan adalah sedekah. Mana qasamalin min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Nabi menjamin tidak akan kurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah. Jaminan Nabi. Yakin, dia lakukan. Nah, setelah berapa bulan dia jadi miliarder, dapat proyek. Sekarang kalau dia sakit berobatnya ke Malaysia, ke Singapura. Ya. Guru kita dihajikannya. Haji, dulu ada haji Puroda kan. Diumrohkannya, dihajikannya. Kemarin minggu lalu guru saya bilang, "Tuan, saya tahun ini berangkat lagi." Diberangkatkan siapa? Ya jemaah yang itu, ibu itu. Berapa biayanya Tuan? 1,6 M. Ngasih ke tuan guru 1 M lebih untuk berangkat haji. Haji sama istrinya. Dari mana? Ya dari itu, dari sedekah. Kita malas saja ngamalkan agama ini, Pak. Kita maunya instan, tapi dengan cara haram. Apa enggak hancur kita? Nah, kan dulu pernah saya sebut di dalam buku Nasrullah itu kan, Nasrullah dialog dengan seorang guru spiritual dia sebelum dia sukses. Salah satu tujuan hidup itu adalah menikmati hidup.
Ketika Adam diciptakan di sorga, yang pertama diperintah, kulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha. Nikmati hidup kalian di surga ini. Mewah, makan semua apa yang kalian mau. Itu perintah pertama untuk Adam. Setelah Adam dicipta, yang diperintahkan untuk Adam adalah menikmati hidup. Perintah pertama untuk malaikat, sujud pada Adam. Perintah pertama Allah kepada Adam, nikmati hidupmu. Makan isi surga semua, kecuali satu aja. Nah, kapan Adam mengalami kesulitan? Karena ketika dia melanggar larangan, berbuat dosa. Kapan Indonesia, masyarakat muslim dunia mengalami kesulitan? Ketika kita berbuat dosa, berbuat kejahatan. Contohnya apa? Ya kata Abraham Somad, Mahfud MD, anggota Komisi 3 DPR RI, macam-macam nih tokoh. Mereka sepakat sekiranya pemerintah benar-benar mengurus sumber daya alam ini, tambang kita, emas, perak, nikel, ya, batu bara, semua diurus dengan baik ini, maka setiap kepala akan bisa diberi uang pemerintah tanpa kerja 20 juta per kepala per bulan. Kita KB anak 2, berarti 80 juta per bulan, tidak kerja. Kira-kira dapat uang 80 juta per bulan, nikmat nggak? Hah? Ya bayangkan saja kita dapat 80 juta per bulan. Bayangkan seperti benar-benar nyata. Nikmat nggak? Nikmat, nggak ada masalah kita ekonomi kan? Kalau pajak-pajak, udahlah buat PNS, pegawai-pegawai semua, buat menteri, seluruh pajak. Tapi sumber daya alam buat masyarakat dikembalikan. Bisa nggak seperti itu? Bisa, kalau serius. Kenapa itu tak terjadi? Ya karena dosa. Banyak orang rakus. Masih banyak orang yang tidak benar, tidak becus. Kalau bahasa Mahatma Gandhi, isi bumi ini sudah jauh lebih mencukupi untuk masyarakat bumi. Tapi kalau untuk orang rakus nggak cukup. Kalau untuk orang rakus nggak cukup, maka yang menguasai kekayaan Indonesia ini bisa saja hanya 8 orang saja. Itu kan pertanda, ya dalam tanda kutip itu kan pertanda rakus. Mau dia aja yang menguasai, ya kan? Ya, untuk orang rakus nggak cukup isi bumi ini. Dapat uang 300 triliun, udah punya aset 500 triliun, bahkan sudah hilang uang negara 1000 triliun kemarin kan. Masih kurang nggak? Kurang. Karena kolbunya tak bertuhan, tak berspiritual, miskin terus. Ini cilakanya kita kalau tidak dekat dengan Allah, tidak bertuhan. Maka ada penelitian, nanti Bapak Ibu search di Google. Indonesia ini 39,9 atau 8% yang sholat, berarti di bawah 50%. Yang sholat jemaah 2%. Oh. Yang sholat jemaah 2%, yang sholat dia khusyuk atau berspiritual, bisa menikmati sholatnya, ibadahnya berapa persen? Belum ada penelitiannya. Bisa jadi 0,0 sekian persen. Kita belum bisa menikmati ibadah. Disuruh duduk zikir aja 1 jam. Saya mau tanya, yang zikir 1 jam setiap hari siapa? Duduk saja hening. Bisa 0,01%. Kalau yang saya katakan, saya lakukan Bapak Ibu. Dan setelah saya lakukan, saya merasakan kenyataan. Kita merasa cukup saja. Berapa-berapa dapatnya, kita merasa cukup aja. Kaya saja. Nah begitu kita merasa kaya, ana inda abdi dzanni, ya Allah kasih kekayaan. Kita merasa cukup. Kita dicukupi. Supaya Bapak Ibu yakin, keimanannya kuat, saya katakan begini. Coba lihat di rumah kita semua, di rumah bapak, yang paling bahagia di rumah kita siapa? Ini kunci. Siapa yang paling bahagia? Hah? Suaminya lah katanya, karena 3 istrinya gitu. Siapa? Yang paling bahagia Pak? Masa Bapak nggak tahu sih? Di rumah kita, semua di rumah. Pokoknya kalau Bapak punya anak, istri, ada yang paling bahagia di rumah itu. Siapa? Yang paling bahagia di rumah kita seluruhnya adalah anak kecil. Umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Bahagia nggak dia? Hah? Bahagia nggak dia? Kenapa dia bisa hidup bahagia?
Karena dia nggak mau mikirin rezekinya, nggak mau dibebani macam-macam. Dia pikirnya main saja. Dia otaknya di gelombang alfa, di gelombang theta, gamma. Kalau anak kita umur 3-4 tahun minta, kira-kira bapak ibu kasih nggak? Hah? Susah nyari bapak ibu yang nggak mau ngasih permintaannya. Dikasih, makanya dipenuhi semua keinginannya. Dia bahagia dan rezekinya dipenuhi semua. Siapa memenuhinya? Mak ayahnya. Nah, itu Tuhan nyata dalam rumahnya, itulah dia nggak ngerti, belum kenal sama Allah. Ya. Dipenuhi. Nah, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada orang beriman daripada ibunya terhadap anaknya. Ibunya saja nggak tega, nggak ngasih permintaan anaknya, apalagi Allah terhadap orang beriman. Kan begitu logikanya. Jadi kalau kita hidup dalam gelombang alfa, nggak usah mikir dunia ini, jalani saja, buat baik saja, nikmati saja hidup ini, maka Allah akan memenuhi. Semesta akan tunduk bersinkronisasi, semesta akan beresonansi, mempersilahkan kita menggunakannya. Semesta akan tunduk. Kebutuhan-kebutuhan pokok kita pasti dipenuhi. Sampai-sampai Jibril bisik ke Nabi, Anna Jibril nafasa fi rawi. Jibril membisikkan kepada benakku, rawi kata Nabi. Ya Muhammad, inna nafsa lan tamut hatta tastakmil rizqa. Hei Muhammad, manusia tidak akan mati sampai dipenuhi rezekinya. Sampai diberikan semua, habis rezekinya. Jadi kalau masih kita hidup, yakin saja rezeki itu pasti ada. Kalau udah nggak ada rezeki, nggak bisa makan lagi, tunggu aja, nggak lama lagi kita akan mati. Berarti waktunya sudah tiba. Maka ciri-ciri orang mau meninggal itu di rumah sakit, begitu dia makan dia muntahkan kan, nggak mau makan, nggak mau minum, udah habis rezekinya. Ntar lagi lah itu Pak. Kalau orang udah nggak mau makan, nggak mau minum, tunggu aja Pak. Itu ciri-ciri rezekinya udah habis. Jadi kenapa kita takut? Kan enak hidup seperti anak kecil Bapak Ibu. Enak kan? Bahagia terus. Jadi ada teman saya profesor senior, aku stres sekali, pusing memikirkan negara gini. Kalau dipikirkan negara ini stres kita katanya. Tak mau lagi kita hidup di dunia ini katanya. Apa saya bilang? Supaya dia jangan stres, saya bilang gini, ngapailah bang stres mikirkan dunia ini, mikirkan pemerintahnya apa semua. Ya, nggak bisa lah kita menikmati hidup. Ngapain stres? Dunia ini kan innamal hayatud dunya laibun. Dunia ini cuman main-main doang. Loh, orang main-main abang yang stres. Kan abang sendiri yang salah, saya bilang. Ini permainan aja dunia ini. Kok bisa stres dalam permainan? Dia sendiri yang salah, situ yang salah, nggak ngerti arti hidup. Orang kalau nggak belajar spiritual, jauh dari spiritualisme, nggak ngerti arti kehidupan. Semuanya sudah diatur, semesta bergerak. Tanpa kita dakwah, semesta akan bergerak. Yang baik balas baik, buruk balas buruk. Itu hukum Tuhan. Saya hanya diberi tugas, karena saya dosen mengajar, berarti saya diberi tugas untuk menyampaikan yang baik. Itu saja. Kalau saya tidak ada, sudah mati, ada nanti yang ganti. Tanpa saya, dunia tetap bergerak, berjalan. Nah begitulah hidup ini Pak. Jadi ngapain kita stres? Agama ini datang untuk buat kita tenang, bahagia, berkecukup, kaya, minimal cukup. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, hei Muhammad, kami menurunkan Quran ini bukan membuat hidupmu tashqa, bukan membuat dadamu sempit, bukan buat kau susah. Quran ini bukan diturunkan, bukan buat susah manusia. Tadzkiratan liman yakhsha, ini cuma mengingatkan orang yang takut dengan Allah, yang mau jalan kehidupannya bahagia dunia akhirat. Karena kalau gak diingatkan, dia dikendalikan hawa nafsunya, gak tahu dia kalau hawa nafsunya itu akan menghancurkan. Nanti lupa dia bahwa keburukan menghasilkan keburukan. Ini hanya peringatan, bukan buat susah. Agama ini buat kita
tenang, bahagia, damai. Kalau orang beragama nggak, hidupnya nggak tenang, nggak bahagia, nggak damai, itu nggak betul cara beragamanya, Pak. Masa beragama stres saja, masuk ke rumah, Assalamualaikum, lama kali isinya, bukakan pintu, jatuhnya ketok, lama kali lu katanya. Masuk ke rumah, lihat lagi, miring kursi tamu yang baru dibeli, ini lagi kursi ini kenapa miring begini, baru dibeli miring lagi, tendang lagi, marah lagi. Masuk kamar mandi gitu juga, mana sabun kemarin baru dibeli, udah dibeli mahal-mahal sampai 100.000, cuman 200 mili, malah hilang lagi, marah, digoncangnya di tempat lain, marah-marah. Apa yang namanya hidup gitu? Hidup stres terus. Maka kalau kita hidup stres, gelombang otak kita pada beta tinggi, stres, aura negatifnya, energi negatifnya bermunculan. Sering stres, marah, puncaknya nanti kata Joe Dispenza, hubungan akal dengan hati tidak sinkron, maka puncaknya stres itu nanti menyerang jantung, sakit jantung, meninggal. Itu puncak dari orang stres. Maka mohon maaf, sebenarnya serangan jantung itu sering sekali berawal dari orang yang stres, suka marah, emosian, nggak bisa nahan emosi dan seterusnya. Satu saat Nabi pernah merenung kayak sedih. Lihat Jibril, ya Rasulullah, kenapalah kau sedih? Apakah kau sedih karena mereka nggak mau nerima dakwahmu? Apa? Ayo kau sedihin. Tugasmu cuma balaghul mubin, menyampaikan saja, ngajak orang. Kalau dia nggak mau nerima hidayah, ya dia sendiri yang rugi. Kau kan nggak ada masalah. Ngapain pula sedih kau? Kalau bahasa kita gitu kan. Kau nggak percaya? Nih, jangankan manusia, itu hewan, pohon, tumbuh-tumbuhan percaya bahwa engkau Rasulullah, katanya. Kau mau bukti? Panggil itu, coba panggil pohon itu, panggil Nabi pohon itu, berjalan pohon itu, Pak, nyebrang jalan. Lalu pohon ngomong, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya Rasulullah, aku bersaksi Allah Tuhanku dan engkau adalah Rasulullah. Coba lihat, sedangkan pohon saja mengakui kau Rasulullah. Kalau mereka tidak mau mengakui kau Rasulullah, biarkan saja. Itu tanda mereka sendiri mau dibinasakan. Mereka sendiri yang binasa. Menghibur karena sedih. Lalu pohonnya nyebrang lagi. Ya. Saya berawal tahu hadis seperti ini ketika saya umroh, bawa jemaah dari Mekah ke Madinah, datang mutawifnya, Ustaz, itulah pohon yang dalam sejarah itu yang menyeberang. Diperintah Rasul dia nyebrang. Nah, itu dibuat tandanya, Ustaz. Itulah dia. Yang menyeberang mana, saya bilang. Kemudian saya cari lagi hadisnya. Nah, itulah dia yang berbicara tadi, pohon itu. Artinya Nabi Muhammad pun kalau sudah sedih, dihibur Allah. Artinya nggak boleh stres hidup ini. Ngapain sedih-sedih? Nabi begitu sedih-sedih meninggal pamannya, pakcinya, istrinya meninggal, Khadijah meninggal. Dihibur Allah, dibawa Isra Mi'raj, dilihatkan kerajaan langit dan bumi. Terperangahlah ruhani Nabi. Ternyata di bumi ke tempat tinggalku sekecil ini rupanya. Ngapain disedihin yang sekecil ini? Ngapain buat stres sekecil ini? Kan begitu Pak. Yang lihat kerajaan langit, lihat aras, lihat surga, lihat neraka, udah terbuka mata hati kita semua, terang. La ilaha illallah. Ternyata bumi yang ditinggali sekecil ini. Ini pula yang buat kita stres. Inilah pentingnya kita hidup berspiritual supaya hidup tenang, bahagia. Maka Nabi kalau tenang dengan zikir banyak, luangkan waktu minimal 1 jam. Untuk bahagia, Nabi membuat bahasa konsep begini. As-sa'adah kullu sa'adah tulul umri fi ta'atillah. Bahagia yang paling bahagia, umurmu panjang, kau taat pada Allah. Loh, kenapa Nabi menghubungkan bahagia dengan ketaatan? Kalau kita tidak taat, energi kita negatif. Kalau energi negatif, maka muncul hormon stres. Kalau kita banyak buat baik, muncul hormon kebahagiaan turun dia, Pak, Bu.
Kalau dalam spiritual modern letaknya di sini nih. Kalau Bapak zikir, letakkan di sini, rasakan di sini, di pusat ini. Kalau mereka bilang cakra ajna. Kalau bahasa tarikat titik natiqah. Ini turun hormon-hormon kebahagiaan nanti. Tenang gitu, bahagia. Karena kebaikan itu menghasilkan kebahagiaan. Maaf nih ya. Begitu kita korupsi, mulai kita nggak bahagia. Masuk kantor, lihat orang bertopi, KPK itu ya. Mulai kan. Kita sudah memulai hidup menyusahkan diri. Dikit-dikit nanti ada KPK ya, ada pemeriksaan ya. Udah mulai kita, Pak. Tidak bahagia. Begitu juga, mohon maaf, kita pernah berzina sama orang. Ketahuan sama tetangga atau sama siapa, asal lihat malu kita. Lihat orang ramai sudah malu. Jadi kejahatan itu buat kita tidak bahagia. Baik secara saintifik modern, spiritual modern maupun apalagi Islam. Karena kalau dalam bahasa modern memang nanti hormon kita namanya energinya positif terus. Kenapa? Terus baik melimpah energi positif kita, Pak. Kalau dalam bahasa spiritual, aura kita membesar. Dalam bahasa neuroscience, biopilnya mengembang. Begitu banyak kebaikan kita tersebar. Terdengar kebaikan kita Jakarta Utara, Jakarta Selatan, masuk ke Bekasi lagi, masuk lagi ke Kalimantan, masuk ke Tanah Jawa, ya, ke Bandung, masuk ke Semarang, tersebar aura kita itu. Kebaikan kita, biopil kita menyebar. Kebaikan itu. Karena seluruh kebaikan yang kita lakukan memberikan ria. Semesta ini entanglement. Dia satu kesatuan utuh. Dan dia memberikan ria kalau kita buat baik. Semakin banyak kebaikan kita, semakin besar biofil kita itu, aura kita itu. Kebaikannya, pancaran. Nah, semakin banyak kebaikan terus ya kita makin bahagia. Makin bahagia. Karena dia berbangun kepada rohani. Maka Nabi buat rumus, as-sa'adah kullu sa'adah tulul umri fi ta'atillah. Umur kita pun panjang. Kenapa? Karena kita jarang stres. Makanya orang Jepang bilang, penyakit itu 90 atau 95% berasal dari pikiran yang stres. Makanya orang yang hidupnya penuh berspiritual, zikir, umurnya panjang-panjang. Karena hati kolbu mereka sering tenang. Mursyid itu rata-rata panjang umurnya. Kecuali memang perjanjiannya sudah ini kan. Abah Hanum umurnya berapa? Panjang kan? Mungkin sampai 100 ya. Rata-rata begitu. Abah Sekumpul panjang juga, rata-rata panjang. Kecuali dia minta pendekkan atau dipaskan, itu aja. Tapi rata-rata panjang itu, Pak. Kalau kita lihat dari sisi spiritualnya dan penyakit modernnya. Karena orang yang jarang stres, ya jarang terserang penyakit. Dan penyakit itu salah satu asbab untuk kematian. Kan jelas kan secara ilmu. Maka beragama ambil spiritualnya. Supaya apa? Supaya dapat ketenangannya, dapat alladzina tatmainnul qulubnya, ketenangannya, dapat sa'adahnya, kebahagiaannya, dapat juga kekayaannya, annahu aghna atau cukup. Kita akan rasa kaya diberikan Allah. Dan ketika kita merasa kaya, memang Allah akan kayakan. Allah akan berbuat, semesta akan berbuat dengan apa yang kita sangkakan. Rasa kaya itu akan menarik energi kekayaan. Rasa miskin mengeluh akan menarik kesusahan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Maka orang yang paling susah dalam dunia ini adalah orang yang paling sering mengeluh. RDAY yang amalannya baca Quran dari jam 00 sampai subuh 12 juz. Larangan yang tidak bisa dikabulkan doa supaya kaya, mengeluh. Semua itu. Semua spiritual membenci mengeluh. Karena mengeluh itu seperti kita berontak, tidak percaya dengan takdir Tuhan. Dikasih ujian sedikit ngeluh. Aku susah kali lagi gini. Begitu kita sebut aku susah kali, direkam alam bawah sadar.
Sikit-sikit ngomong susah, sikit-sikit ngomong susah, rekam. Tap. Begitu direkam, ditariknya lah kesusahan. Bekerja ala alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu 90% bekerja, 10% alam sadar. Alam bawah sadar kita 90% kerja. Maka dia tariklah energi kesusahan. So makin susah. Nggak selesai kesusahan hidup kita. Kenapa? Kita hanya mengutuk, mengeluh, susah. Nggak boleh. Maka menyanyi pun tidak boleh kita dengan rasa nyanyian itu nyanyian jelek, bahasa jelek. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibul amalus sholih. Kepada Allah diangkat malaikat kalimat kata-kata yang baik dan amal-amal soleh naik ke semesta. Energi baik, kata-kata yang baik, amal soleh naik ke semesta, maka direspon hukum semesta. Semesta ini bekerja dengan hukum alam dari Allah, maka semesta akan merespon dengan kebaikan. Karena yang naik baik. Kalau yang naik buruk ngeluh, direspon semesta dengan keburukan. Ya. Kalau anhal al-qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Itu bahasa-bahasa Al-Quran seperti itu. Kalau bahasa hukum energi modernnya seperti itu. Ya, naik ke semesta, direspon. Mengeluh kita direspon, mengeluh direspon. Dengan apa? Dengan kesulitan. Bersyukur kita direspon dengan kenikmatan. Dia bekerja sendiri sesuai perintah Allah, hukum alam yang ditetapkan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya Imam Syafi'i misalnya dalam hal ini, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan. Hendaklah kalian ahli faqih, artinya mengerti syariat Islam, ilmu jahir, rukun-rukun syarat salat, wa sufiyan, jadi sufi. Sufi itu orang yang berspiritual, selalu dekat membersihkan qalbu mereka. Jangan jadi salah satu keduanya. Fa inni wa haqqullah iyyaka ansah. Demi Allah aku nasihati kalian dengan serius. Fadzalika qas lam yazuq qalbu tuqa. Kalau kalian bersyariat saja, ngerti fikih saja, tidak berspiritual, tidak bertasawuf, lam yazuq qalbuhu tuqa. Nanti kolbumu tidak merasakan zuk, enggak ada merasakan nikmatnya tuqa, bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Perintah Allah salat, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran, ini semuanya lam yazuk, enggak ada zuknya, enggak ada nikmatnya kalau kita tidak mengamalkan spiritual Islam, tidak mengamalkan ilmu tasawufnya. Lam yazuk. Enggak bisa kita nikmati. Sehingga Ibnu Qayyim bilang apa? Sekiranya kalian berzikir, ibadah salat dengan khusyuk, dengan tenang, dengan baik, maka kalian akan merasakan kenikmatan. Langsung dibalas Allah zikir ibadah itu dengan nikmat. Makanya sebenarnya sekiranya surga tak ada balasan surga, balasan dunia yang kamu rasakan, ketenangan, kenikmatan ibadah sudah mencukupi loh. Sekiranya surga nggak ada pun itu sudah mencukupi katanya. Tapi Allah kasih bonus lagi surga kan? Artinya beragama itu harus bisa hidup, menikmati hidup dengan agama. Ya, bagaimana bisa nikmati? Kembali lagi berspiritual, mengamalkan ilmu tasawuf spiritual Islamnya. Maka dapatlah ketenangan, kebahagiaan, keberlimpahan, atau minimal cukup. Nabi sendiri enggak mau fakir. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillah wal zillah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran hidup, wal qillah, serba kekurangan, memiliki rasa kurang terus, ngeluh terus. Nabi enggak suka hidup begitu. Dia berlindung kepada Allah. Wal zillah, dan dihinakan. Orang yang selalu mengeluh, merasa kurang-kurang, nanti dia dihinakan oleh manusia dan dihinakan Allah sendiri. Nabi tidak mau hidup seperti itu, Pak. Kenapa? Karena asyaitonu ya'adukumul faqr, yang membuat kita jadi fakir itu adalah berasal dari setan, bukan dari Allah. Allah menciptakan kekayaan, kalau nggak kaya cukup, kalau nggak kaya cukup, kalau nggak kaya cukup. Nggak ada fakir Allah ciptakan. Fakir itu dari penyimpangan alam semesta, penyimpangan perbuatan manusia, intervensi orang-orang rakus, fakir kita. Intervensi orang-orang rakus, miskin negara ini. Nggak bisa makmur. Semua orang rakus kalau intervensi kehidupan dengan hukum alam, rakus, dia intervensi, baru susah masyarakat. Tapi nanti semesta akan menghajar orang yang intervensi hukum alam ini dengan tidak natural. Artinya
memaksakan hukum alam dengan kejahatan. Hukum alam tidak bisa dipaksa bekerja dengan kejahatan. Nanti dia akan nyerang balik istilahnya. Terakhir, orang-orang yang hidupnya miskin itu salah satu yang susah hidupnya adalah orang yang berteman dengan jin, jadi dukun, vibrasinya rendah. David Hawkins yang kemarin kita sebut, vibrasi rendah itu mengeluh, putus asa, suka marah, egois, ya, malu, dipermalukan, sangat malu. Ini energi vibrasi spiritualnya rendah. Iri, dengki. Kenapa dukun itu rata-rata dukun bisa dikatakan hampir 100% hidupnya miskin? Ya, dukun yang bersekutu dengan jin ya. Kenapa? Jin itu vibrasinya api. Jin itu dia vibrasinya rendah, iri dengki, ngerjanya ngiri dengki, sombong, ngerjain orang, nyantet orang, iri dengki, jahat aja kerjanya. Nah, kalau kita bermain di vibrasi api, sementara vibrasi semesta ini, bumi ini adalah vibrasi tanah, tenang, dengan air kan, berlawanan. Maka orang seperti ini susah hidupnya kaya. Bumi tidak mau memberikan kekayaan ke dia. Ini hukum energi. Karena isi kekayaan ini ada di bumi. Bumi itu mengandung emas, permata, berlian, tanah, rumah. Nah, rumah dari kayu, dari besi itu dari bumi semua. Ya, mobil dari besi dari bumi semua. Punya bumi. Jadi vibrasinya, kalau kita nyatu dengan vibrasi bumi, terjadilah koherensi. Orang Jawa bilang menyatu dengan alam. Nah, itu paling enak hidup, menyatu dengan alam, bersahabat dengan alam. Karena kita akan difasilitasi alam sesuai dengan hukum alam yang Allah ciptakan. Tapi kalau kita masuk ke vibrasi api, berteman dengan jin, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, jagalah ku ampusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api. Api, partikel api, jin. Dari api, marah, iri, dengki, itu api semua. Jangan sentuh itu. Kalau kita sentuh, nanti hidup kita susah. Dan kita akan masuk neraka. Itulah orang paling sengsara. Asyaki kullu syaki, orang yang paling sengsara adalah sudah hidupnya susah, main partikel api, masuk neraka pula. Kenapa nggak masuk neraka? Wong dia di dunia main api terus. Bersahabat dengan makhluk api. Sifatnya sifat api, membakar dirinya. Ya, wajar dong. Api pasangannya api, law of attraction. Paham ini Pak? Ini energinya, ilmu energinya seperti itu logikanya. Itu energi modern. Kenapa dukun-dukun itu susah? Karena dia bermain itu di alam jin. Makanya nggak usah datang dukun. Datangi ulama saja. Kalau ulama itu, ulama tarikat, mereka bermain di alam ketuhanan, wilayah ketuhanan. Makanya rata-rata mursyid itu kaya-kaya. Semua mursyid saya hartanya banyak, miliaran. Nggak ada yang sedikit duitnya. Mursyid saya, miliaran, nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin Pak. Dapat dari mana? Ya dari mana-mana. Kebanyakan dikasih jemaah. Walau istaqamu, kalau kamu istiqomah, ya alat thoriqah, di jalan thoriqah ini, itu dijadikan orang tarikat sebagai dalil. Tapi thoriqah di situ secara umum, makna umumnya adalah Islam, ketaatan. Kalau kamu istiqomah di jalan Islam, di jalan ketaatan, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka kamu akan kami berikan air yang menghilangkan dahaga. Air itu lambang keberlimpahan, kekayaan. Kami akan berikan kekayaan di dunia dan kekayaan di akhirat surga. Itu jaminan Allah. Walau istaqamu, kalau kamu istiqomah. Itu tadi. Makanya tadi ibu tadi istiqomah, dia sedekah enggak berhenti, Allah berikan. Di jalan apa? Di jalan sedekah dia. Termasuk zikir tadi, nanti Allah berikan kita. Tenang hidup kita. Baik, saya kira itu aja beberapa kunci rahasia untuk meraih ketenangan, kebahagiaan dan keberlimpahan sehingga kita bisa hidup bahagia dunia, bahagia akhirat. Yang kita ambil dari ayat-ayat Quran, bukti-bukti nyata dan juga spiritual knowledge. Kalau ada yang mau tanya silakan.